ya bang, raja biasa tadinya mah, karena pengikutnya penjilatnya yang ngeluh-ngeluhin mulu. Hebat bapak, udah agak ada lagi selain bapak, mantep udah, keren udah bapak, hebat udah, kebijakan mantep bapak, tarik aja anak mantu semua jadiin pak, semuanya hebat bapak. Tuh penjilatnya bisa banget bang, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Pajak dinaikin, apa yang nggak dipajakin bang sekarang? Ayo dah, ya tibang paling kentut doang yang nggak dipajakin. Semua makan minum kita, jalan kemana, nelpon pakai pajak, semua emang kagak pakai pajak. Lah kita diundang ceramah nih ke Pemda kemana semua pasti dipotong pajak. Apa yang kagak dipotong? Dipotong semuanya, ya kan, ya kan, ya kan. Makanya Menteri Keuangan sekarang bagus nih, dikasih duit 200 triliun ke bank-bank semuanya. Agar apa? Agar apa? Itu semuanya ada pinjaman, rakyat suruh minjem ke bank, akhirnya bikin UMKM, bikin usaha, minjem nggak ngapa-ngapa supaya ekonomi jalan muter. Mereka orang kaya duitnya didepositoin, makanya deposito bunganya turun. Gara-gara ini dikeselin Menteri Keuangan sekarang. Bener bang? Bagus ya, sakit Pak Purbaya itu keren, saya lihat gayanya koboi kan, berani dia. Bahkan yang namanya itu rombongan-rombongan Satgas BLBI dirububarin sama dia, nggak ada manfaatnya, ngabisin anggaran. Begitu musinya, itu namanya efisiensi. Bener bang? Cewek kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi kaosnya ketat, pakai celananya ketat. Secara hukum agama haram empok masih itu. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Ilah urat malu udah pada putus. Perempuan karang, ilah mana depan TikTok live lagi pakai kaos ketat, ketek ngablak, lu udah agak resep banget ngeliatnya bang. Rambut merah kayak belada jonggol, rambut beriap kayak kuntilanak agak ada biangnya. Ya Allah, mana bebiakan depan rumah nyari kutu, mana telur kutunya jeli-jeli banget lagi. Ketek ngablak, bulu ketek panjang-panjang, amit-amit. Anak muda ngeliat, ya Allah haltenya kayak gitu, bagaimana terminalnya, najong banget dah. Kadang-kadang kita kan aneh, berangkat ziarah kemana aja nyampe nyewa bus, kita ngutang-ngutang kita lakonin. Bener bu? Ke Keramat Anu motong kambing sampai 5, emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok biar kapuran boro-boro kita potongin. Bukan berarti saya nggak doyan ziarah, saya juga doyan ziarah, kemana aja saya ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, nyak malu dan sangat tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, nggak sombong. Bicara pemalu, beliau buktiin ibu. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap bang itu gamisnya Nabi, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet. Kenapa? Malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis, tibang betis. Mana dah? Oh ya, komandan kita. Iya, masya Allah, luar biasa, komandan yang paling soleh ini. Namanya soleh. Ya bu. Jadi beliau Rasul betisnya kelihatan aja malu po. Kita kan ya ilah urat malu udah pada putus. Perempuan karang, ya ilah mana depan TikTok live lagi pakai kaos ketat, ketek ngablak, lu udah agak resep banget ngeliatnya bang. Rambut merah kayak belada jonggol, ilah ilallah. Nabi betisnya kelihatan malu, makanya perempuan jaga po, tutupin apa. Kita nih orang laki nih amalan kita sering angus bang, gara-gara ngeliat yang model begituan. Iya kan, ya kan, ya kan. Kita kagak lihat emang barang bagus depan kita, kita liatin dosa. Makanya kalau empok tutupin aman sebenarnya orang laki. Jangan laki disalahin, dasar laki mata keranjang, buaya darat. Ilah, kita dikata buaya darat, dia lubangnya bang. Suwe bener. Ini kan cakep kalau pakai jilbab begini, rapi, resep tuh, ya kan, seragam cakep nih. Ini 2 kali bayar po. Ya Allah, masya Allah. Nabi betisnya kelihatan, maka perempuan disuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, itu kudungan namanya. Kudungan beda sama jilbab. Yang disebut jilbab pakaian gombrong yang nutupin aurat, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi kaosnya ketat, pakai celananya ketat. Secara hukum agama haram empok masih itu. Kenapa? Karena apem masih kepajang.
Tapi alhamdulillah sini nggak ada, saya lihat nggak ada. Pulang dari sini rambut beriak kayak kuntilanak, kagak ada biangnya. Ya Allah, mana bebiakan depan rumah nyari kutu, mana telur kutunya jeli-jeli banget lagi. Ketek ngablak, bulu ketek panjang-panjang, amit-amit. Anak muda ngeliat, ya Allah, haltenya kayak gitu, bagaimana terminalnya? Najong banget dah. Nih, Nabi betis kelihatan malu, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Padahal pangkatnya Nabi, Bang, lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya Rasulullah lebih tinggi dari 313 rasul. Gelar beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Beliau rasul dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa-dosa beliau yang lalu, yang akan datang udah dihapus sama Allah, ditipek, digebek, udah nggak nemu. Dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Nabi pangkat tinggi, kagak sombong. Kita kadang-kadang pada aneh, pangkat baru tiba jadi bini RT, belagu banget. Ada Bu RT, bukan RT sini, bukan di sini lah, sono di luar negeri dah. Ya, luarnya lagi dah. Ya Allah, kita pangkat baru kaya dikit aja belagu. Mentang kaya, jalan gak nengok, dipanggil jalan gak nginjek tanah, tilana kali. Ya Allah ya Rabb. Rasulullah dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, bahkan mau dibunuh, diancam. Nabi nggak balas, Bang. Nih akhlak Masya Allah Nabi kita. Deh Bang, nggak nemu udah, nggak nemu. Orang biar kata ilmunya banyak, kalau akhlaknya kagak ada percuma, najong. Ngapain ya nggak? Kadang sombong buat mentang-mentang alim, sombong Allah, pakai bikin kuat lagi. Masya Allah, ngajilah sama kiai kitab, jangan ngaji sama kiai penceramah. Najong amat, sombong amat jadi orang alim ya Bang. Iya, ada itu, saya lihat begitu, ada begitu ya, bener begitu. Sombong kan macam-macam, ada sombong harta, bener Bang, ada sombong jabatan. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Makanya kalau ada pejabat sombong, itu anak buah Fir'aun semua. Fir'aun mah tadinya kan Bang, raja biasa tadinya mah, karena pengikutnya, penjilatnya yang ngeluh-ngeluhin mulu. Hebat bapak, udah agak ada lagi selain bapak, mantep udah, keren udah bapak, hebat udah, kebijakan mantep bapak, tarik aja anak mantu semua jadiin Pak, semuanya hebat bapak. Tuh penjilatnya bisa banget Bang, ya kan. Namanya Fir'aun, akhirnya hidungnya megar, bolnya angob. Akhirnya dia memproklamasikan diri, apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ngaku Tuhan, najong dah. Makanya kalau pejabat kadang-kadang flexing, ya ilah ilallah, kekayaan di flexing, ya kan Bu? Motor saya, mobil saya, rumah saya, ya kan. Emang rakyat lagi susah, ekonomi lagi begini, dia pajang, dia pamer. Akhirnya kan rakyat kesel, akhirnya daripada dijarahin rumahnya, ya kan. Habis dia semuanya. Ada yang habis udah rumahnya, ono dijarah, diserbu sama masyarakat, ya kan, gara-gara so bener dia, ya kan. Iya, emang bocah rese juga itu yang jarah. Iya bener lah Bang Roy Suryo lagi nyari ijazah Pak Jokowi, ngapa ketemu ijazah Saroni itu di ada, saya lihat kok, dilihat di media ada, saya intip itu ada, Bu, ini Nabi dikatain gak marah, lagi mau ke masjid diludahin dari atas rumah, senyum, ya Allah, diludahin. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Nabi lewat ketiga harinya masih diludahin, tetap Nabi senyum. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin po. Nabi sampai tengok Bang di pinggiran gang masjid.
Sahabat negor, ya Rasul nyari siapa ya? Enggak nyari siapa-siapa saya, cuman saya lagi heran kenapa ya Rasul? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan, kok langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang gigil bu. Nabi buru-buru bang ngambil makanan ke rumah, berangkat nengokin ke rumah yang sakit, padahal yang sakit yang ludahin Nabi. Nggak nemu kok yang model begini. Nabi beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah di atas balai leka kurub, lagi ngerintih aja dia. Habis vaksin kali dia ya. Kena Sinovac nggak asian. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Masuk kata langganan, kaget bang. Nabi masuk ke dalam, itu yang sakit duduk di hadapan Rasulullah, ngomong apa yang diucapkan, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari aku sakitin engkau, tiap hari aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak. Wah, Kimples. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Agak nemu bang model kayak kita diludahin begitu, lain urusan udah. Kemana juga lu gua pleter lu ya, gua oyok-oyok lu, gua udag-udag ya kan. Wah, lu gelar gua gulung ukuran lu, lu jual gua borong. Belagu banget pakai ngeludahin ya kan. Ya, iyalah, Nabi mah kagak cing. Nabi itu. Mana galak banget ianya gua. Dikatain gak marah Nabi, diludahin gak marah. Kapan lagi yang lebih menyakitkan bang? Rasulullah lagi ceramah, lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, dilemparin tai onta bang. Nabi lagi ceramah, ditimpukin pakai batu, berdarah jidatnya Nabi. Rasulullah disambit, bukan disambut. Apa Rasulullah marah? Enggak tuh. Yang marah malaikat Jibril, kagak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Jibril nyamperin Nabi, ngasih tawarannya luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin lu? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita, emang apa nggak mau tawaran gua? Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini saya ceramain bapaknya, orang tuanya nggak beriman, terus saya tungguin anaknya, siapa tahu ninggang di anaknya beriman. Jibril kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anak kan nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi, tibanin aja nih Jabal Uhud. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya, siapa tahu cucunya beriman. Jibril, Nabi sabar banget po, Nabi. Terus mau apa kalau sekarang Muhammad? Izinkan saya Jibril, saya mau doain aja yang nimpukin. Ya Allah, didoain bang. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, ya Allah kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Nabi ditimpukin, yang nimpukin didoain. Agak nemu udah model begini? Kagak udah bu, saya juga nggak sanggup ngamalin begini. Umpama ini mah kan direkam nih, banyak banget kamera yang jalan, yang duduk tiba tiga kamera. Ini umpama nih, oke guys, umpama guys, ini Basit TV, masya Allah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke. Ya pokoknya kalau udah monetis bagi-bagi bang lo ya. Bu, masya Allah, umpama saya nih lagi ceramah ditimbukin pakai batu, berdarah jidat saya, datang Jibril nyamperin. Ini mah umpama. Tile, apa Jibril?
Bagaimana kalau Monas gue cabut, buat tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril. Lah, mampusin lah. Itu kalau saya, itu kalau saya, itu kalau saya. Jangan dipotong, jangan dipotong. Oke guys, jangan diedit. Nah ya, Komandan Soleh keliling, silakan. Iya, Masya Allah, aman. Udah komandan kita aman pengajian. Ya, jangan sampai pengajian diusir-usirin ya kan. Nggak ada rombongan dia, orang aja diusir. Dia najong bata. Berapa buat Pak polisi kita? Okrai, okrai. Nih. Terus pada jalan-jalanan mulu deh tadi gue liatin. Mana po? Oh foto, ya ilaha illallah, ya ilaha illallah. Narcis, narcis, dia narcis. Bu, Nabi akhlaknya luar biasa. Apalagi kemuliaannya, dirawi baca lagi bang, ada dirawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayang. Nabi bang sama orang miskin tuh sayang, cinta sama Nabi, duduk bareng sama Nabi. Jangan sok makanya jadi orang kaya biar sayang sama orang miskin. Nabi aja sayang sama orang miskin. Kadang-kadang kan orang miskin dihina mulu, kasih sumbangan raskin. Bapak yang kagak menghina itu, raskin kan singkatan beras orang miskin. Lihat orang kaya makan raskin terus gak pantas. Berasnya beda dong, raskai. Iya ya, jangan begitu. Orang miskin dihina mulu, ya Allah. Padahal kita nih yang ngaku orang miskin bang, fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Seluruh kekayaan negeri ini dimiliki sepenuhnya oleh negara, dikelola sepenuhnya oleh negara. Untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ngapa dikorupsi? Ya kan, ya kan, ya kan? Iyalah, lah orang miskin dihina mulu, pajak dinaikin. Apa yang nggak dipajakin bang sekarang? Ayo dah, ya tiba paling kentut doang yang nggak dipajakin. Semua makan minum kita, jalan kemana, nelpon pakai pajak, semua emang kagak pakai pajak. Lah kita diundang ceramah nih ke Pemda kemana semua pasti dipotong pajak. Apa yang kagak dipotong? Dipotong semuanya, ya kan, ya kan, ya kan. Iya, Masya Allah bang, Nabi cinta sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, apa kata Rasul? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru dateng. Tuh Nabi ngajarin kita. Kita kadang-kadang kan masih banyak yang terbalik bang. Gitu, orang kaya yang undang teragak-ragak. Bener po, banyak ke kampung saya masih begitu. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk, la ilaha illallah. Lama banget. Kenapa? Orang kaya yang mati makannya enak-enak, makanya dilamain sama dia. Amplopnya gede, ya kan, ya kan, ya kan. Gila, orang miskin mati tahlilan 30 biji kelar bang, la ilaha illallah, la kelar ya. Dia pikir beseknya kuntet. Paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun ini begitu. Makanya jangan macam-macam. Nabi sayangnya sama orang miskin luar biasa. Sampai Nabi berdoa po belain kita orang miskin. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan seorang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Nabi itu doanya. Ini doa Nabi nih. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Ya, kagak bakal bang kita mak. Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan susah. Susah udah ya pakai doa ya Allah miskinin ya Allah, kagak mungkin dah. Kita emang udah engkong miskin, bapak miskin, lengket banget miskin sama kita. Enggak, jangan dihina, nggak enak jadi orang miskin. Kadang-kadang dihina mulu bu, bang nih, emak bapak saya, engkong saya, nggak ada turunan orang miskin. Mohon maaf, fakir. Loh, kalau miskin mah mendingan lah, fakir ke belangsak pisan udah.
anak 13 emak saya, ya Allah po, makan nasi sepiring anak ber-13. Deh emak pikirannya bingung, anak banyak bagaimana ini, makan dicariin daun mengkudu sama emak saya. Itu daun mengkudu diirisin sama dia sampai 3 bakul po. Akhirnya kan nasi uduk, nasi itu keuruk tuh ya po, keuruk nasi sepiring sama mengkudu dicampur digoreng jadi satu lah. Ulah po, sampai cetong buat makan berebut, hidup sampai sekarang alhamdulillah. Iya, men begitu dah, masuk hijau, keluar hijau. Nggak enak kok, jadi orang susah. Emak punya telur 2 biji dari tarangan ayam, diambil sama dia, anak 13 makan, diceplok sama dia, bingung. Akhirnya di dadar campurin daun kelor, ya Allah po, sampai tipis banget itu. Pas kita makan nggak berasa telur, berasa minyak doang bang, blemesan di bibir. Sedih inget cerita zaman dulu mah bang, ngenes udah. Ya ilaha illallah, sudahan makan daging dah ya, boro-boro ngarepin ada yang mati doang di kampung. Masa ada yang mati tahlilan tuh bang, alhamdulillah keluarga semua girang. Kata babak, ikut tongnya lu tahlilan, diajak kita ditahlil, dikasih pok tuh besek 1 dalam mah daging sekepel tuh, daging dipegangin sama emak, jangan berebut, jangan berebut, jangan berebut, sini 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 sini, emak yang ngatur ya, diam situ tuang, duduk lu, duduk ya, jem nih, dikopetin sama emak sepuh nih, juring buat lu nih, dipocelin sama emak nih buat lu. Kita makan kagak berasa daging po, berasa kecap doang. Ilaha illallah, nggak enak rasanya jadi orang susah. Pernah sampai 4 bulan nggak ngerasain makan daging, nggak ada yang mati. Ya ilaha illallah, adik saya pakai nanya lagi, Mbak emang nggak ada yang mati apa Mbak? Baba sambil ngambil sorban ditaruh di pundak di jalan, ntar kali neng sore-sorean, kata Baba gitu. Alhamdulillah po, orang tua memunjur, manjur mulutnya. Diumumin pas maghrib, marbot ketiban beduk di musola, wah mati tahlil lagi tak. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Makanya yang kaya biar sayang sama yang miskin, bener bang? Iya dong, yang kaya jangan sombong, jangan pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Kalau ada itu bang, itu kalau orang kaya duitnya banyak, kalau zakatnya dia paham, sedekahnya dia paham, infaknya dia paham, nggak ada orang miskin. Bener bang? Makanya Menteri Keuangan sekarang bagus nih, dikasih duit 200 triliun ke bank-bank semuanya. Agar apa? Agar apa? Itu semuanya ada pinjaman, rakyat suruh minjem ke bank, akhirnya bikin UMKM, bikin usaha, minjem nggak ngapa-ngapa supaya ekonomi jalan muter. Mereka orang kaya duitnya didepositoin, makanya deposito bunganya turun. Gara-gara ini dikeselin Menteri Keuangan sekarang. Bener bang? Bagus ya, sakit Pak Purbaya itu keren saya lihat, woy, gayanya koboi kan, berani dia. Bahkan yang namanya itu rombongan-rombongan Satgas BLBI dirububarin sama dia, nggak ada manfaatnya, ngabisin anggaran. Begitu musinya, itu namanya efisiensi, bener bang? Iya cakep, kita demen begitu. Jangan menteri salah ngomong mulu, salah ngomong mulu, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Iya lah, Pak Prabowo lagi ngomong, Pak Presiden pakai nyolek-nyolek tangannya, kikik kikik kikik, ada tuh ya si Bahlul, ya kan, ya kan, ya kan, viral. Apa maksudnya itu? Iya, jangan sok belagu. Makanya orang kaya kalau sadar nih, dibagi sama orang susah, dibagi sama orang anak yatim kan enak. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, ya kan, ya kan, ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semuanya atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Ya kan, ya kan, ya kan. Tonton, makanya di YouTube ada itu. Nggak punya paketan si empok, paketan paceng, paketan goceng, ya muter mulu. Bu nyari wifi, wifi nggak ada, wainah, wani cari. Ya Allah, Pok, Nabi sayang sama orang susah. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, orang kaya nih pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, tadi juga duitnya habis diporotin sama dokter. Iyalah,
habis duit tadi porotin sama dokter, jebur obat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, pok begini aja, makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pakai kursi roda didorong. Kalau pagi 8:30 masukin lagi, dijemur lagi 7:30, masukin lagi 8:30. Yang anak yang jemur lupa ngangkat, anaknya main game aja. Pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak gua belum keangkat ini. Dia kagak tahu babanya ulet. Ilah kering. Nih, Nabi demen sama orang susah, disebut kaya ada yang miskin, disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan lah. Coba-coba empok pakai baju atasan doang, ayo dah bawahannya kagak ada, ya kan wah, selepatin bocah. Wah, Masya Allah, Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Insya Allah kita yang dianggap jadi orang miskin sayang cinta sama Nabi. Jangan macem-macem bu, mau orang susah, orang miskin jeritan batinnya didengar oleh Allah. Makanya ada 4 yang bisa majuin negeri kita ini, dunia bisa maju. Salah satunya apa? Bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir. Dengan doanya mereka menembus aras, didengar oleh Allah. Maka ketika punya harta, punya duit banyak, jangan pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Ini banyak banget pasukan, mau kemana sih? Ada yang baru sunat tuh bocah, belum waras ya. Mau kering, belum sunat, udah masih basah. Iya, bengkong kali. Masya Allah, kita kepengen ikutin ajaran dan anjuran Rasulullah, kemuliaan akhlak Nabi dibaca dirawi bu. Apalagi baca lagi dirawi. Salah satu kemuliaan adab beliau apa? Wa yamshi ma'al armalah. Beliau Rasul bu, adabnya bang, ketika jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua berarti nenek-nenek kan? Iya, Nabi di belakang bu, ngiringin di belakang tuh. Bukan berarti niat bokongnya janda, bukan. Nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Sorry nek. Nabi jalan di belakang tuh ngiringin nenek-nenek. Kenapa jalannya di belakang? Khawatir bang, kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Nabi, ditolongin nama Nabi. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal, pakai ngomong lagi lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di kalenan juga gak tahu di belakang. Nih kena ajarin semua adab Rasulullah, kemuliaan Rasulullah diatur semua, kita tahu bacaan-bacaannya, sejarahnya Nabi. Maka maulid sukses malam ini, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Artinya apa? Perbaiki ibadah. Musola kita 2 jadi 1, bikin maulid kan cakep ini. Baru ini maulid panggungnya kayak pamilis, tinggi banget bu. Allah, keren banget tuh. Allah, mantap banget ya bu. Kayak begini banget kita doang kuat kasihan bu. Iya, tapi keren aja, kompak, musolahnya keren rapi. Insya Allah kelar maulid musolanya rame jamaah tuh. Musola Al-Ikhlas, musola Al-Mahmud kan cakep. Saya yakin musola kita penuh jamaahnya, terutama subuh. Orang banyak begini sih, saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Wow, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke musola. Kok jadi kunci kok. Iya, tapi udah disetel sama marbot tuh 3:30. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Tuh di kampung saya begitu Pok, kalau subuh musola masjid sama kan di sini ya. Bangun tapi yang bener lah, bangun
Alhamdulillah. Kalau belum bangun juga marbot suruh ganti, itu caranya banguninnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibu, subuh laki langsung bangun itu pok. Nyalu, siapa yang mati barusan? Bininya nyaut, lu yang mati bang. Kagak bangun subuh. Makanya suami kita bangunin kalau subuh pok. Laki kita kalau subuh bangunin. Laki kita apanya yang dibangunin? Orangnya. Wah, masya Allah. Tingkatin ibadah. Biarin orang baru doyan ke musola, jangan usil bang. Orang baru doyan, antepin orang baru belajar. Mak johor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancep terus. Baru belajar, maghrib nyambung sama isya, lanjut aja udah. Subuh jam 6 tancep terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwah sekaligus. Basyiru wala tunafiru, kata Rasul. Rasulullah ngerangkul, bukan memukul, pakai argumen, bukan pakai sentimen. Antepin orang baru doyan ngaji. Ya, mana nih? Ayo masuk. Ya khair. Ya walang bapak guru. Ya panadol, tapadol. Jadi jalanan bang, lu orang melewat ini sini nih. Ya sini kan naik kemari bangun nih, masih lega banget. Biar ada temen aku di atas sini. Ya naik sini nih, iya, ngumpet di situ. Nah orang melewat ya. Terus, iya ngaji udah kelar maulid nih, musola pengajian rame. Ya. Masuk aja bang, ajak masuk. Iya masuk. Lagi suruh nggak apa-apa, lega masih. Masuk aja guru, ya. Ajak masuk. Menjabatnya masuk. Tutup pala. Jangan intel kali ini. Ya biasa. Ya mana-mana kalau saya ceramah banyak buat intelnya bu. Soalnya ceramah saya nyinggung pemerintah mulu, intel gitu. Biarin aja main tangkap aja ya kan. Emang kita capung main tangkap aja sih. Hai dede. Lagi yang masuk sini bukan. Nggak enak bang, nggak ceramah. Ya kita nggak enak ceramah di jalan soalnya jalan kemari. Jadi orang kita nggak konsen gitu ya kan. Nggak enak lah, orang lagi ngiatin saya jadi ya ngiatin yang jalan ya kan. Bu masih ya, gue tadi lah saut-sautin mulu mampoin. Bu kelar mulai ngaji dah. Pak Ustadz saya pengen buat ngaji tad, cuman repot banget tad. Ada yang ngomong begitu. Jangan ngomongin repot. Janganlah, kita juga semuanya repot. Bicara repot, kita semua repot. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi lah. Kapan ngajinya bang? Lah iya, kenapa? Karena ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita dibedong sampai dibedong lagi. Tuh kalau udah dibedong lagi, habis sudah umur. Dibedong lagi siapa yang bedong? Amil. Kalau amil yang bedong juga habis sudah. Tuh yang mandiin orang mati. Tuh ya dia jalan lagi. Ya ayo lagi bang. Iya bu, ngaji jangan nungguin tua-tuaan. Pak Ustadz tadi saya mau ngaji nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang. Yang namanya umur kita nggak tahu. Ya pok. Ini yang muda-muda justru yang khawatir mati. Sebenarnya kalau laki-laki mah nenek-nenek nggak usah khawatir mati. Emang udah nggak pakai dicabut juga udah mati dulu ntar dia. Iyalah kita nih yang masih pada muda bang. Ya Allah mati kan ngacak. Mati kan ngacak. Apa sih ini pok? Ya Mas Agus panggil tuh. Buruan no. Bodepi no manggil no buruan. Orang WA aja po, WA gitu jangan woi bagus ini gitu nengok kemari jadinya. Emang nggak pak nggak pakai paketnya? Ya Allah nggak ada paketan. Ini mau saya kasih hotspot nih, ayo nih. Bu Mas Agus dipanggil ono buruan.
Empok udah parahin apa po sono, jangan jadi empok kita lagi ngomong ntar empok ngomong lagi Mas Agus. Ya elah elah. Ada di grup aja, di grup coba cek. Iya itu suruh pulang kali Bang Agus, no kunci juga bawa kali. Kunci rumah. Nenek kebelet kali ono. Ya lagi apa yang mau jalan lagi? Siap. Ayo mau lewat lewat. Ada yang mau masuk lagi nggak? Ayo masuk ya. Ini peci merah dikata pitung bukan. Ayo kelar muli udah ngaji dah. Ya kok biar enak kita ngomong juga, kalau kagak ada yang jalan-jalan kan resep dirinya ya kan. Iya nggak biar konsen gitu, nggak enak ada saingan yang nggak enak ngomong. Nah ini lagi rombongan tuh. Mau pulang apa gimana sih ini urusan? Ya elah ada aja panitia mana tuh orang cegat ya di situ, jangan ada yang bergerak gitu. Iya masih ada aja gangguin. Udah mandir mulu. Iya lah kalau penceramah yang lain tuh marah banget ini Bang, kalau saya mah kagak, biarin antepin aja lah, jalan aja mana masuk terus lagi. Ini mau kemana lagi nih orang? Aduh ya aduh. Ini kayaknya jalan raya ini bersih tutup ini ya, orang mau lewat pada masuk dia no. Kontrakan banyak itu enak kan. Oh konveksi ono tapi jemuran banyak banget dari situ Pak. Baru kali ini ceramah pajangannya jemuran begini. Oh iya lupa emang, untung agak ada segitiga di situ Pak. Tawa aja udah tawa Pak, mau ngapain lagi? Iya salah ngundang ustad lo. Penceramah PA diundang. Lah kalau guru aja sih enak beli mah emang kiai beneran lah saya. Ya lah kalau dia kan gemuk badan lo enak, biasanya kan dibawa pulang. Kalau saya kurus emang saya jual biasanya. Yuk sama-sama kelar maulid tingkatin akhlak kepada Allah. Ayo ngaji dah. Kan kita ngaji Bu biar dapat ilmu Bang. Ilmu dapat, ibadah jadi bener cing. Ibadah kalau ada ilmunya kan rapi udah urusan mak. Kenapa? Karena ilmu bikin hidup mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini yang di ujung sono kedengeran no. Di ujung sono kedengeran. Kenapa? Karena saya ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada salon speaker lecet gorokan po. Ini kan ilmu ini. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Satu contoh begitu aja udah. Nah, saya ngecek sound dulu tadi, makanya setiap di mana-mana saya cek Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan jamaah PA itu. Saya nanya bener-bener cing. Yang di sono kedengeran enggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Saya punya engkong tahun 50-60 cerita dia berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan cing, 6 bulan pergi haji ke Mekah naik kapal laut doang. Orang udah pada lupa dia baru pulang, kan kelamaan Bang. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Maka kalau kita punya ilmu ibadah jadi bener, insya Allah enak. Suruh nanya sama guru, kalau nggak bisa nggak paham, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham itu? Guru kita, kiai, ustazah. Kan enak, cakep nanya. Jangan ngaji mau Google doang. Jangan ngaji orang mau Google doang. Akhirnya apa? Agama dikaitin nama akalnya. Yang nyambung dengan akal dia ikutin, yang nggak nyambung nggak diikutin. Makanya banyak orang pertanyaan sok kritis. Karena mahasiswa tuh baru masuk semester 1 udah bilang gue sok kritis. Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya lagi sholat, terus kentut, batal nggak Tad? Kan PA ini bocah. Nah udah kentut mah batal panjul. Saya kata gitu. Bukan begitu Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi apakah harus wudhu lagi? Lah wudhu dong. Oh lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh. Nanyanya banyak. Itu dia inti pertanyaan saya Pak Ustadz. Nggak logikanya, nggak masuk akal. Di mana masuk akalnya? Kan yang kentut pantat, ngapa yang dibasuh muka? Sok kritis Bang. Saya nggak jawab yang nanya begitu.
Saya balik tanya ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Sekarang gue tanya. Jawab, lah muka saya malu kalau kentut. Nah makanya muka lu yang dicebokin. Bener po? Lah kita bagaimana mau ngasih jawaban yang benar sementara pertanyaannya salah? Bagaimana kasih jawaban yang benar, tanyaannya salah? Saya ngirim Fatihah Pak Ustadz buat yang meninggal dunia, Fatihah saya kira-kira sampai enggak? Jangan dijawab bang kalau ada yang nanya begitu, balik lagi ke dia tanya, lu ngirim Fatihahnya kapan? Gitu aja udah. Kemarin tadi saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Lah enggak tadi, Fatihah masih balik pulang. Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Orang lu kirim kagak balik-balik, berarti kan nyampe. Ilok nyasar. Lu ngirimnya nggak pakai ongkir sih, buat gitu aja dah. Iya, kalau nggak percaya mati aja dulu, ntar di atas kuburan gue bacain Fatihah, kalau nggak nyampe lu miss call. Saya kata gitu bang. Kenapa? Nggak nyambung kata dia dengan akal. Makanya banyak orang ngajinya tuh ngaji pakai Google. Kita ngaji sama guru nanya biar tahu, biar detail. Dalam ilmu fikih hukum Islam itu gampang. Kita sholat, kita haji, kita zakat, kita semua laksanain ibadah, kalau ilmunya ada aman. Kori kita tadi ada kan kori sini nih, kori tuh Ustaz Raka Farhan Perdana, suara enak, kiroatnya bagus, boleh baca begitu? Lah boleh bang, ilmunya ada. Orang ilmunya banyak salah narok diomelin, apalagi yang nggak punya ilmu. Guru Raka suaranya enak, kiroatnya bagus, ngaji baca Quran pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka, kan adem, indah terasa. Boleh lah, boleh, ilmunya ada. Bahkan Rasulullah bilang zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh, sunnah. Tapi ketika jadi imam sholat di musola Al-Ikhlas, itu qori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang qori internasional sholat jadi imam, Allah, takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak kelamaan mam. Lah kalau sodan bang, ini orang punya musala naro biar kori internasional banget. Kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murotal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, murotal. Ilmu salah naro diomelin, apalagi yang kagak punya ilmu. Maka ibadah kita biar dapat ilmunya supaya bener ibadah kita. Ngaji sama guru, ada Kiai Abdul Aziz di sini, buka kitab fikih yang standar-standar aja bu, yang keseharian kita buka, bab wudhu ya kan, ada bab sholat kan diajarin dalam ilmu fikih. Sholat yang bagus bagaimana tata caranya diatur dalam ilmu fikih. Rasul bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Tata caranya ada, semuanya diatur dalam ilmu fikih. Dalam sholat dari mulai sedekap aja diajarin, wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Tuh nih, naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naronya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Kalau di atas dada itu kayak orang ampeg, kalau ditaruh di bawah pusar saya curiga lagi, jangan-jangan nggak pakai celana dalam sembahyang nih orang. Diatur dalam ilmu fikih. Perempuan sholat berdiri kakinya kudu rapet, laki-laki lebar kakinya sejengkal aja, jangan lebih-lebih. Ini kadang-kadang aneh, buat kita bakal keduman sama dia. Perempuan nggak boleh sholat kakinya lebar begitu, laki-laki juga nggak boleh kakinya rapet. Diatur. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Kegencet cing. Bener, empok kagak ngerasain. Ada sesuatu yang ganjel dong. Gil-gil, lato-lato. Deh, pakai nanya apanya bang? Adatnya lato-lato. Sian lato-latonya kegencet. Perempuan sholat kakinya bekangkang nggak boleh. Kesian ada seriwing-seriwing dari bawah angin. Masuk mau kena jadi adem. Makanya kita diajarin semua di ilmu fikih. Diajarin supaya kita nanya sama guru kita. Hukum Islam itu gampang, tapi jangan digampang-gampangin.
Nih empok nih suka ngaji nih seragam nih, saya nanya air kencing najis nggak po? Empok najis, air kencing najis nggak? Air kencing najis nggak? Najis. Yang kencang jawab najis. Ya diam tak ragu-ragu ya. Air kencing najis nggak? Najis. Air sperma najis nggak po? Hah? Air mani najis nggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa keluar sperma kita diwajibin mandi hadas besar padahal sperma nggak najis? Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibin mandi hadas besar padahal air kencing najis? Simpen dulu, iman terima, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya kita nanya, yang najis aja kita nggak perlu mandi hadas besar apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar apalagi yang najis. Akal tuh main. Jawab pakai ilmu. Apa jawabannya? Andaikan saja bang, pok, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, sehari semalam kita 10 kali kencing, kira-kira ampek pilek meriang agak pok? Apalagi musim hujan, beser mulu, beser mandi, abis beser mandi. Islam gak beratin kan, enteng kan, ringan kan, gampang kan? Gampang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya juga nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Emang agak capek begitu? Ayo bang, belaem memang agak capek. Buset, mata meremelik, pikiran harus fokus, ya kan. Wah. Kadang-kadang nggak kuat pakai minum obat kuat. Obat kuat emang nggak ada efek sampingnya sih, efeknya ke depan, jadi nggak ke samping. Bu. Lah iyalah, mata meremelik, kaki pada kiting semuanya, kan tenaga semua keluar, saraf-saraf kalau tegang semua. Lah disiram pakai air, dimandiin, menurut ilmu kesehatan seger lagi, refresh lagi. Itulah Islam, ajarannya gampang. Makanya kita jangan sok belagu bang, kadang-kadang Islam mah susah. Semua Islam itu ngajarin hukum kita itu semuanya ngajarin boleh, semuanya boleh dalam Islam. Cuman satu yang kagak boleh, apa? Yang dilarang. Sama aja. Iya, semuanya boleh, cuman satu yang kagak boleh, yang dilarang. Ya kan? Makanya kita disuruh ngaji, nanya sama guru, cing, pok nih seragam ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pengajian banyak. Mama survei membuktikan udah di mana-mana paling banyak dia. Kita bapak-bapak jarang bang kita punya seragam. Nah, dia mengaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, oleh pengajiannya gabungan PKK, belum lagi BKMT, tahu sendiri kan. Seragamnya yang biru-biru, yang abu-abu, yang kuning, merah muda, ya kan, yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, semuanya ada. Dia mah getol, kompak bang, persatuannya luar biasa. Makanya ustaznya jarang yang kurus, gede-gede, badannya gemuk-gemuk. Gak ada selawatan, duit dimasukin ke kotak, masukin semua, bawa duit ngaji, bawa ibu-ibu makan dari rumah, masukin kotak. Makanya ustaznya gemuk-gemuk, kalungannya yang kecil, gede-gede, buat ada berkah. Ya ustaz diundang kita, Allah, kadang-kadang dadakan ngapain tahlilan dong, lambetan di rumah sedekah kopi. Kita suruh baca apa Fatihah, baca tahlil, lu juga baca manakib, saya sama 3 kali balik udah memuru bibir kita bang. Allah, udah meniran pas doa terakhir, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kasih duit 15.000. Biasanya kan luar negeri mah bihun ya lah, makanya usah di kampung kuntet-kuntet, kuru-kuru, pok pantat udah pada tepos. Maka kita pengen kumpul di pengajian sama guru kita supaya tahu ilmunya ada, ibadah bener. Makanya ngaji udah. Pak Ustadz pengen banget ngaji Pak Ustadz, cuman saya nih repot bangetan, ditambah juga ya Allah kerjaan belum rapi Pak Ustadz, banyak banget dah. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Enggak lama kita ngaji, paling sejam 2 jam di majelis ilmu. Datang ke majelis taklim, mau jiping, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender, jiler, datang cing. Guru kita bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz saya kan kagak bisa baca kitab, bawa aja. Apa susahnya timbang bawa? Iya kan, guru kebet, guru tutup cing. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja?
temen nyolek halaman berapa sih cing, gue lagi ke bed doang, lo nanya gua. Datang doang begitu dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 ya, boro-boro 1000 kok. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam ngaku aja udah, wah ini dia imam lagi malam ini terawih ya, lama nih, lama ini dia ini lama, pindah kita terawih. Bagaimana yang 1000? Kalau yang cepet baru, nah favorit nih, gue demen nih dia nih. Ini kalau baca soalnya nggak pakai usul lagi nih terawih ini dia, Allah boleh, Allah yang tahu nikmat, nyungsep dibangun, nyungsep lagi nenek kesian, mana habis buka kekenyangan buah aja. Ya Pak, Masya Allah, pahalanya gede, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Dosa kita dirontogin semua, diusek, ditipek, digebek bang, dosa-dosa kita, kesalahan kita. Kalau kita raba, si dada kita masing-masing raba, pasti kita mikir, kita ngerenung, banyakkan dosa ibadah. Kita semua nih orang pendosa, termasuk yang ngomong sama dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya diomongan bang. Iya, salahnya diomongan. Makanya kalau saya diomongin orang, biarin gue sih, nggak apa-apa diomongin. Wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Sih mah biasa aja, ya kan. Iya, anjing menggonggong kapilah ambil batu. Dia gonggong mulu lah timpuk. Ya kan. Iya, tapi saya punya prinsip, hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Antepin aja kan ya bang. Wah mantep. Makanya kita kalau ngaji, dosa kita dirontogin. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga. Tapi dosa sama laki, nih dia lagu-lagu budeg, dosa sama laki pok lo kadang mau berangkat ngaji, laki diperintah, gua ngaji dulu bang, kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada bang di kampus saya begitu, lemes banget mulut, gak punya duit, gak punya beras, minta melaki. Kan salah itu bini, minta sama Allah po, Allah maha kaya, cuman ngomongnya di kuping laki lagi bengong duduk, tompo aja di kupingnya, ya Allah masa gak ada berasnya ya Allah. Kan laki denger tuh. Emang begitu mestinya. Kita tahu dosa sama orang tua, dosa sama laki banyak. Laki lagi tidur bangunin salah, bangun bang, lihat no jam berapa udah, kan salah tuh bini. Laki lagi tidur suruh ngiat jam, nah dia aja yang melek ngiat jam ya bang. Hari baru tidur baru bangun bang, habis rezeki udah patok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin, maka dipatok ayam. Salah. Makanya bapak-bapak ngeri bebe. Saya kemarin dikirimin di grup tuh ada kiriman video bapak-bapak seorang suami lagi tidur bang, palanya digedik pakai martel sama bininya sampai bocor. Ya Allah, gara-gara tiba ngasih uang belanja kurang. Maka bapak-bapak nih saya pesen yang suka ngasih belanja kurang sama bini, tidur pakai helm bang. Ini saya kasih saran nih, ngeri takutnya bini kita khilaf. Paling anak nanya, mak ngapa sih bapak tidur pakai helm? Emaknya nyaut lagi ngimpi nge-grab kali neng. Iya, ngeri. Makanya kalau bini doyan ngaji, ilmunya ada, hormat sama laki nurut, alhamdulillah, dosa dirontogin, pahala dapet, silaturahim kita nyambung di majelis ilmu. Orang yang rajin silaturahim, umurnya panjang, rezekinya murah. Tuh datang kemari nih, kita datang kemari kasih makanan pok, tuh itu kan rezeki kelihatan. Coba kalau kagak datang kemari nggak dapat makanan. Iya dapat, cuman beli. Oh ya Allah singkong pok. Ilah nggak apa-apa, tuh juga rezeki ya. Makanya buat nabi mestinya kita kudu royal. Iyalah, di kampung saya begitu. Kalau ayo bapak ibu murid nih, ini ada biasa sekarang atuh biasanya semua dikasih, ada yang 5 ngambil, ada yang 2 isi nasi. Pok, Allah, ada yang ngasih nasi perak banget. Lah beras tebusan nih buat murid. La ilaha illallah, orang kata pakai telur di dadar tipis banget, mah digunting-gunting lagi itu telur. Bisa buat nabi digunting-gunting telur. Nih masya Allah, insya Allah rezeki kita lancar, umur jadi panjang. Orang tua dulu lihat bang, umurnya panjang-panjang pok. Saya punya engkong 100 lebih mati, wah saya 100 lebih mati. Kenapa? Karena ternyata orang tua dulu tuh setelah diteliti bang, beliau itu pertama silaturahminya nggak putus.
Anak banyak kagak ngerasa susah. Lebaran itu pada nyampe semua, jadi datengin sesabak. Yang muda datang sama yang tua, dia datengin. Makanya kalau malam takbiran tuh engkong udah mesen sama nyak saya pada mesen, wah itu Neng, Mad, Sin, Roh, Ji, kumpul sini. Bisa bayang id besok lebaran yuk ke rumah saudara lu banyak batono dilarangan. Mak bapak kita di belakang ngiringin anak kebrerot 13-15 orang. Bapak kita di belakang nenteng tenong. Orang dulu buat tenong po, bocah sekarang gak ngerti tenong. Dodol dalamnya uli wajik tuh. Bapak kita keren, pakai jas, man juga pakai, taruh di pundak. Kenapa taruh pundak? Jalan kaki gerah, celananya jagulung gendengkul becek, sendal lilinya aja tenteng blok. Berangkat pagi pulang sore, dia sabak semua saudaranya nyampe. Makanya wajar orang tua dulu umurnya panjang sama silaturahmi getol. Kita sekarang lebaran, yaelah jangan kan yang jauh, depan mata setontotan sama saudara kagak lebaran. Nah begitu po, ngapain gue lebaran sama dia? Dia aja yang lebaran sama gue dah, begitu. Ya kan. Banyak kan begitu po. Najong dah dia. Orang-orang pada dibela-belain lebaran, pulang mudik pengen ketemu saudara keluarga di kampung, ya bela-belain naik motor Mio pakai celana. Mio kan jauhnya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes, ke Tegal, lewat sini bu, Pantura, Cirebon, semuanya suka mandi nyampe ke sana terus dia jalan. Kenapa? Karena pengen silaturahim. Umur jadi panjang, rezeki murah. Yang kedua, orang dulu umurnya panjang, selain silaturahimnya rajin, makanannya masih asli, belum ada campuran zat kimia. Orang dulu minum air sawah, orang dulu agak mati bang. Mana bekas tepakan kebo, airnya bening banget, diminum pakai gogolio. Makanan masih asli, bikinan tangan, uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kocerorot, akar kelapa, kedeblag, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abug, sagon. Tuh. Baik-baik makan sagon, nggak boleh ngomong. Wah, nyembur. Orang sekarang makannya banyak campur zat kimia, maka penyakit banyak. Ya po, makanya kata hamburger, Kentucky, chicken cornet, pizza, hotdog, Allah. Maka penyakit aneh-aneh, kencing pahit, darat pendek, urat asem tuh, penyakit banyak. Iya, tangan masih muda, tangan pada keriting cengkrong, lah kan ya kan. Banyak tuh penyakit aneh, dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit tambah banyak. Kenapa? Karena makanan kita udah kejaga. Sekarang udah umur 40 aja udah elah lemes banget, ada yang ngerasain pinggang, ada yang ngerasain gula, ada yang ngerasain asam urat, lah Allah, udah banyak banget lah. Itu penyakit aneh-aneh, kencing pahit. Kan lebih aku sekarang gara-gara penyakit kencing pahit. Kencing manis ya po. Iya, darah pendek, urat asam, kan kita ngeri itu. Maka kita malam ini bersyukur Allah kasih kita kumpul malam ini, 2 musola bikin peringatan maulid jadi satu panitia, satu kekompakan kita, pengen kita bersatu. Kalau kita berjamaah kompak bersatu, turun rahmat dari Allah. Allah nyatakan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolong kita orang-orang yang merugi. Dengan kita berjamaah kumpul, turun rahmat, keuntungan yang Allah berikan buat kita. Mana untung ada yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Yang kelihatan dikasih makan malam ini, besok malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang habis, tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kesalahan kita malam ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih pahala yang begitu besar sehingga kita kumpul berjamaah malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Buktiin cinta kita sama Rasulullah, karena Rasulullah cintanya tanpa diragukan buat umatnya. Kita pun begitu, buktikan rasa cinta kita. Salah satunya yang paling gampang, paling kecil, paling mudah, paling ringan, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinyal sholawat kita yang akan mengenali kita nanti oleh Rasulullah, dikenalin karena dekatnya kita begitu banyak sholawat. Sinyal itu yang akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. فما لعينيك إن قلت اكففاها متى
وما لقلبك إن قلت استفيق يا همي يا ربي بلغ مقاصدنا أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وbarik alaihi wa ala alihi. Kita baca Fatihah satu kali lagi Ibu. Apa yang kita infakkan, kita jariahkan, kita sodakokan, yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Kita dikasih sehat walafiat, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari fitnah, dan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran. Doakan anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solihat. Doakan ibu bapak kita, keluarga kita, guru kita yang sudah meninggal dunia, mereka almarhumin wal marhumat, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doakan para guru kita, kiai kita, ustazah kita, senantiasa Allah berikan kekuatan, kesabaran, membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doakan pula para aparat kita, pejabat kita, senantiasa taat kepada Allah, takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya, dan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran untuk sama-sama kumpul bisa di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. MC nanti ada doa, mana MC? Dari guru langsung doa. Ya, doanya langsung doa makan ini. Kalau kita doa langsung Ibu, Masya Allah, angkat kedua tangan kita, tundukkan hati kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم بلغ مقاصدنا فاقضي حاجاتنا ونور قلوبنا واشرح صدورنا وتمم مشروعاتنا وبرك أولادنا وأرزاقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا بفضلك يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.
Terima kasih ibu bapak hadirin jamaah, banyak kurang banyak kesalahan, hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.